dari perjanjian lama itu benar, artinya masuk surga. Demikian pula perjanjian baru dengan Al-Quran. Kalau demikian pula di kitab-kitab suci yang lain. Tapi kalau misalnya menentukan siapa di antara, misalnya kalau di perjanjian lama, siapakah yang masuk surga di situ? Itu kan kelas berat untuk menjelaskannya itu. Demikian pula di Islam itu banyak sekali teologi dan banyak juga ilmu fikih. Artinya ilmu fikihnya itu berbeda-beda juga. Pak Stephen, begini juga Pak Stephen, karena ada juga orang pendeta yang mengkritik Paulus itu juga akhirnya bermasalah juga. Nah, ini bagaimana ini? Ada pendeta yang mengkritik yang Paulus tidak ini. percaya kepada Rasul Paulus. Nah, itu mereka itu berusaha untuk mengaburkan perselisihan di antara mereka, di internalnya mereka gitu loh. Nah, kalau kasihan sama saya harus direalisasikan. Kirim pulsa 50.000 ke nomor saya. Masih banyak umat Islam itu yang tidak paham permasalahan itu. Siapa yang tidak paham? Kami loh tiap hari tidak pernah menyimak pertanyaan sama pertanyaan sama. Siapa yang mengatakan orang Kristen menyembah manusia? Kan akhirnya begitu kan. Kita harus banyak Yesus itu sebentar, Yesus itu manusia apa Tuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkat iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video diskusi antara Pak Ibnu Kalam dengan saudara Aditya. Yang mana di dalam diskusi ini kita sangat heran sekali dengan Pak Ibnu Kalam yang sampai saat ini yang beliau sendiri sudah sangat tua artinya seharusnya beliau sudah mempunyai ketetapan hati, pendirian yang kuat terutama sekali di dalam konsep ketuhanan serta ajaran agama Namun beliau sampai saat ini masih sepertinya abu-abu di dalam meyakini tentang agama dan bahkan yang lebih parahnya di sini dia selalu mencoba mengkritisi tentang ajaran-ajaran di dalam Islam seakan-akan beliau ini lebih pintar serta lebih cerdas daripada para ustadz, dan bahkan kalau kita lihat dia seakan-akan lebih pintar dan cerdas daripada imam-imam yang menulis hadis Nah, bagaimana nanti usaha dari Aditya sendiri untuk mencoba memberikan tanggapan dan mencoba menyadarkan Pak Ibnu Kalam atas kekeliruannya ini. Kita akan saksikan dan dengarkan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Dan yang baru bergabung jangan lupa juga subscribe dan di-share. Begitu juga kita dukung semua channel Islam untuk terus menjadi corong dakwah guna membentengi umat dari upaya pemurtatan dan upaya penangkalan akidah umat Islam. Tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Oke, mungkin Pak Ibnu Kalam mau nambahi sebagai seorang mutasila ini atau Bang Ispan dulu. Silakan. Ya, karena saya tidak tahu pokok masalahnya. Oke, masalahnya begini Pak Ibnu Kalam. Bermasalah saya punya browser ini.
Ya, poin yang kita bahas di sini hari ini Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam kan seorang mutasila, Pak Ibnu Kalam ya, betul ya? Ya, Pak Ibnu Kalam ini kan meyakini semua agama itu benar. Ya. Agama Islam benar, agama Kristen benar, Katolik juga benar, Pak ya. Terus apa lagi ya? Hindu juga benar, Buddha benar. Jadi menurut Pak Ibnu Kalam itu, kan Pak Ibnu Kalam juga meyakini bahwasanya kan Kristen benar itu Pak Ibnu Kalam ya. Kalau hikmah apa yang dapat diambil Pak Ibnu Kalam? Lagi-lagi pertanyaan yang sama ya, seperti yang saya tanyakan kepada Bang Stephen tadi ya. Hikmah apa yang Bapak Ibnu Kalam ambil dari peristiwa berkurbannya Nabi Ibrahim? Karena Pak Ibnu Kalam juga meyakini bahwasanya Islam itu mengikuti milat Ibrahim katanya. Kira-kira hikmah apa Pak Ibnu Kalam yang dapat dipetik dari kisah itu Pak? Monggo Pak Ibnu Kalam, silakan. Waktu dan tempat. Ya, yang saya pahami itu bahwa pengikutnya Musa itu artinya pengikut dari perjanjian lama itu benar, artinya masuk surga. Demikian pula perjanjian baru dengan Al-Quran. Kalau demikian pula di kitab-kitab suci yang lain. Tapi kalau misalnya menentukan siapa di antara, misalnya kalau di perjanjian lama, siapakah yang masuk surga di situ? Itu kan kelas berat untuk menjelaskannya itu. Demikian pula di perjanjian baru. Kalau di perjanjian baru itu siapakah yang bisa masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, itu persoalan berat. Demikian pula di Islam. Nah itu. Jadi di Islam itu banyak sekali teologi dan banyak juga ilmu fikih. Artinya ilmu fikihnya itu berbeda-beda juga. Kalau Islam begini Pak Ibnu Kalam, kalau Islam itu ada istilah teologi ya, mungkin yang lebih tepat itu akidah mungkin Pak Ibnu Kalam. Istilah Islam yang dipakai ya ilmu tauhid, Akidah. Ya akidah bisa juga akidah. Ya. Ya jadi, kalau masalah berkorban itu ya memang kan Nabi Muhammad itu mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Tapi itu bisa menjadi blunder bagi ahli sunnah wal jamaah, karena ahli sunnah wal jamaah itu mengatakan Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya, padahal kalau dilihat dari Al-Quran beliau Nabi Muhammad itu bukan Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, karena beliau Nabi Muhammad itu hanya pengikut, berarti beliau nabi kecil, bukan nabi besar. Nabi kecil berarti Pak Ibnu itu gimana? Nabi kecil itu pengikut. Ini pengikut, bukan mengawali gitu ya. Pengikut. Bukan. Ya pengikut, bukan nabi besar. Pak Ibnu Kalam ini berasumsi liar aja Pak Ibnu Kalam ini. Tidak sesuai Al-Quran. Coba kamu baca Al-Quran. Nabi kecil, nabi besar ini gimana sih? Dalam Al-Quran itu jelas, nabi-nabi itu tidak pernah dibedakan Pak Ibnu Kalam. Betul. Jelas. Kalau Nabi Musa itu diutus untuk kaumnya saja Pak Ibnu Kalam, untuk Bani Israel, ya kan? Enggak, sewaktu Nabi Muhammad masih hidup, kalau ada orang pengikutnya Musa yang bersalah, misalnya mencuri, itu yang dibuka adalah kitab perjanjian lama, bukan Al-Quran yang dibuka. Untuk mengadili orang itu. Bukan perjanjian lama itu yang jelas dipakai tertulis itu. Dalam Al-Quran dan di dalam kitab tafsir tertulis. Yang dibuka. Keliru Pak Ibnu Kalam. Ketika ada Bani Israel itu melanggar hukum Tuhan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad itu kepada Bani Israel itu bukan perjanjian lama Pak Ibnu Kalam, tapi yang diterapkan itu Tauratnya Musa. Ya Pak Ibnu Kalam ya, beda ya. Jadi antara Injil dan antara Injil dan Perjanjian Baru itu dua kitab yang berbeda. Maka di sini saya tidak pernah berani mengatakan Bibel itu palsu, saya tidak berani mengatakan Bibel itu asli. Karena Injil juga asli. Nah, jadi kalau menurut saya Injil dan Perjanjian Baru itu beda, Pak Ibnu Kalam. Itu yang jadi masalah. Ya kan? Karena jelas. Nah, kalau perkataan Yesus itu, Yesus tidak pernah mengajarkan konsep penebusan dosa dan tidak pernah mengajarkan dosa warisan, ya kan? Tapi ujuk-ujuknya ada kitab dari luar, ada 14 kitab mengatakan bahwasanya dengan perjanjian lama yang harus kita pelajari untuk memahami dosa itu. Mana ada dosa? Mana ada di perjanjian lama itu Tuhan berwujud manusia Pak Ibnu Kalam? Tidak ada. Tuhan berwujud manusia itu mana ada? Tuhan bukan, malah dipertegas Tuhan bukan manusia katanya di perjanjian lama itu. Iya, sebab yang dimaksud Teofani itu kadang panjenengan itu nggak komplit sih. Kalau bahas misal
bahas tentang Paulus saja nggak komplit, kok comot, nggak sampai tekan testimoni seniornya. Misal Paulus, ya harusnya sampai tekan kesaksian Petrus, kesaksian Ananias dibaca sekalian. Jangan dicomot ini lalu membuat kesimpulan. Begini juga Pak Stephen, karena ada juga orang pendeta yang mengkritik Paulus, itu juga akhirnya bermasalah juga. Nah, ini bagaimana ini? Ada pendeta yang tidak percaya kepada Rasul Paulus. Siapa namanya pendetanya Pak Binu Kalam? Ya, terutama dari kelompok Oneness itu. Oh, Oneness. Oke, siap. Oneness itu agak kurang percaya kepada Rasul Paulus. Hanya diambil sebagian dia punya dalil. Ya, makanya Pak Ibnu Kalam, ketika terjadi perpecahan antara Trinitas cabang Melayu dengan Oneness ya, dengan yang lain-lainnya, maka timbullah ya gaya-gaya baru yang disampaikan oleh seperti Pak Aceh, oleh Yusuf Manubulu dan teman-teman apologet Kristen lainnya, mengatakan bahwasanya Kristen maupun Katolik maupun Oneness katanya mereka itu bukan agama katanya kan. Tetapi yang benar itu pengikut Kristus katanya. Kita orang Islam itu paling gampang loh menangkap pesan-pesan mereka gitu loh. Makanya sekarang yang didengung-dengungkan oleh Pak Aceh itu Kristen itu bukan agama. Ya kan? Katolik itu bukan agama. Kami ini pengikut Yesus Kristus dan segala macam kan. Itu mereka itu berusaha untuk mengaburkan perselisihan di antara mereka, di internalnya mereka gitu loh. Karena memang antara Oneness dengan Trinitas cabang Melayu ini perbedaannya sangat mempesona ini. Makanya ya timbullah mau berisik kali ya. Ya sama kalau di Islam juga terjadi. Malah kalau di Islam itu pencuri dalil. Pencuri dalil maksudnya gimana sih? Ya, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal itu pencuri dalil. Itu dalilnya Trinity diambil. Sewaktu Imam Syafi'i mengatakan firman Allah itu bukan makhluk, itu dalilnya orang Trinity, bukan dalilnya orang Islam itu. Islam itu sudah dan final. Itu diikuti banyak di Indonesia. Jadi kacau teologinya di Indonesia itu, ulama. Tidak ada yang kacau Pak Binu Kalam. Semuanya umat Islam itu menyembah hanya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala saja, dan umat dalam klimaknya keimanan seorang muslim itu tidak ada sekutu. Betul menyembahnya, tapi deskripsi tentang Allah di Islam itu berbeda-beda ya. Beda apanya? Ya, ada yang menyatakan bentuknya. Bahkan Nabi ada hadisnya itu. Siapa yang menyatakan Pak Ibnu Kalam? Ya, Nabi itu menyatakan. Itu Nabi, ada. Nanti kalau mau hadisnya saya kirimkan linknya, hadis di mana hadis itu mengatakan. Nabi siapa yang mengatakan demikian? Hadisnya mana? Lebih baik saya kirimkan kamu link hadisnya. Saya kasih kamu hadis. Aduh, nggak usah bicara hadis lah Pak Ibnu Kalam. Nanti Pak Ibnu Kalam itu tanpa tersesat nanti, ya kan? Jadi Pak Ibnu Kalam mau mempermainkan kata dengan saya itu tidak ketemu Pak Ibnu Kalam. Artinya Pak Ibnu Kalam ini ya, Pak Ibnu Kalam ini beliau ini sebenarnya ya kasihan juga ya. Saya mau debat sama beliau ini orangnya sudah sepuh juga ya. Jadi ya kalau kasihan sama saya harus direalisasikan. Kirim pulsa 50.000 ke nomor saya. Ini maksud saya. Pemirsa dimanapun Anda berada. Tapi Pak Ibnu Kalam sekarang kan sudah memasang di link deskripsi itu kan sudah ada nomor rekening Pak Ibnu Kalam. Saya rasa tabur tuanya pasti mempesona itu Pak Ibnu Kalam. Itu bagaimana Pak? Masa tidak ada hasil sudah sekian lama dipasang di link deskripsi itu? Ya, kembali saya ngomong itu. Begini Pak Stephen tunggu dulu. Saya mau menjelaskan kepada Anda. Anda kan menyatakan mengasihi itu harus ada realisasinya, bukan teori. Ya. Jadi sama itu Tuhan Yesus mengatakan kasihilah sesama manusia, bukan diteorikan, harus dilaksanakan. Tetapi kita dalam Islam itu begini Pak Ibnu Kalam ya. Kita mengasihi sesama itu kadang sesuai dengan kemampuan kan. Saya mengasihi Pak Ibnu Kalam kebetulan ya.
Ya, Ya. saya ini kan Apa tidak buktinya? Apa buktinya kasihmu kepada saya? ya saya bukti kasih saya kepada Pak Ibnu Kalam itu saya berdoa ya semoga Pak Ibnu Kalam hari tuanya Ya, terima ini kasih Bang. mendapat hidayah. Itu bentuk kasih sayang saya loh ya kan. Karena Ya, memang terima saya kasih dari Bang. sisi finansial ini kurang beruntung ya kan. Makanya dalam Islam itu Ya, karena tahun ini kan kena musibah banjir. Hasilnya sawah itu ya anu. makanya karena bentuk kasih sayang saya berdoa semoga padinya Pak Ibnu Kalam itu mempesona, hasilnya banyak nanti kan. Kan demikian. Jadi karena Ya. dalam Islam itu ya lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Itu lebih mulia Pak Ibnu Kalam. Ya, Insyaallah. tapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak ada yang mau mensetor di angkatan bersenjata maju. Oh, itu beda lagi Pak Ibnu Kalam. Ya Itu sama kan pembayaran. Kau tidak bayar dalam 1 tahun, sayang Nabi Muhammad angkat senjata perang. di mana itu Pak Ibnu Kalam? Jangan Ya, ngau. baca kaitannya itu apa? Dalam apa struktur kenegaraan. Sebentar dulu. Zakat fitrah dengan zakat harta. Ya. Yang tidak mau membayar zakat itu di perang, angkatan perang maju. Ya itu bagus karena apa? Karena zakat itu nanti disalurkan untuk kemaslahatan umat Pak Ibnu Kalam. Di dalam Islam itu ada yang wajib memberi dan ada yang wajib menerima. Apa yang salah di situ? Ya kan? Ya, Jadi yang salah tuduhanmu, solusi yang salah itu tuduhanmu kepada saya bahwa saya mencari uang untuk karena saya berceramah untuk cari uang itu tidak benar. Kalau Nabi itu berceramah kalau tidak ada setor malah angkatan bersenjata yang maju. ya, tapi nyatanya nomor rekening Pak Ibnu Kalam di link deskripsi itu mempesona sekali loh. Ini Gimana maksudnya itu? Pak Kalam Ya, saya tahu. boleh Maksudnya saja. gini, Kan kalau pernah Pak saya Ibnu- hapus, terus ada lagi yang minta coba dicantumkan Ya. Pak Ibnu. Ya saya cantumkan lagi. Gini Bang Iya. Ibnu, maksud Bang Ibnu gini Dit. Kalau Bang Iya. Ibnu ceramah, kalau ndak ada yang berbelas corone ndak ada yang mau membagikan berkat, Pak Ibnu diam saja, nggak maksa gitu loh. Maksudnya nggak pakai senjata. Ya, tapi kalau Rasulullah tadi kalau ceramah nggak ada yang setor pakai kekerasan gitu maksudnya ya. Senjata. Angkatan makanya begini Pak Ibnu, makanya niat awal itu kalau mau mensiarkan suatu agama tuh niat pertamanya itu apa namanya? Ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya kan? Itu niat awalnya dulu. Tapi kalau niat awalnya itu apa namanya? Ke materi. Nah, ini yang jadi membuat manusia itu kecewa, membuat manusia itu sakit hati gitu loh. Saya ya kan? Jadi makanya dalam Islam itu kalau bisa itu calon-calon ustadz dan segala macam kalau bisa tuh dari pengusaha gitu loh. Jadi jangan dijadikan apa namanya? Makanya saya himbau itu yang mampu, yang tidak mampu jangan memasukkan ke rekening saya, yang mampu saja. Dan jadi lagi yang kan kerelaan ya. Itu bicara kerelaan loh. Itu enggak boleh loh. Bicara kerelaan itu masalah. Hati saya kok tersentuh, tergerak, ayo monggo gitu. Ya, malah kalau misalnya Imam Al-Ghazali itu ngomong begini, agama itu tidak bisa dibangun kalau tidak ada dukungan dari pemerintah dan dana, tidak bisa dibangun itu agama kalau tidak ada dukungan dari pemerintah dan finansial, tidak ada dukungan finansial. Ya itu lain lagi itu kalau dalam struktur kan itu kasihan misalnya penceramah dengan penceramah agama dengan pendeta, masa pendeta pergi mencangkul kan tidak etis lah kalau Pak Pendeta itu belajar Alkitab untuk disampaikan kepada jemaat, kemudian kepadanya juga dibebankan untuk mencangkul apa dan kan tidak etis lah. Itu lebih baik malah justru dalam Islam itu sambil mencangkul sambil berdakwah itu lebih baik. Dan itu menunjukkan bagaimana keikhlasan dia dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kan demikian. Ya, tapi tidak mempelajari Al-Quran, tidak full mempelajari Al-Quran. Hadis kalau dibebankan kepadanya bekerja dan berdakwah. Nanti kalau orientasinya kalau sebentar sedikit lagi, kalau orientasinya ingin mengabarkan firman Tuhan,
dengan target ingin mendapat materi. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, ternyata ujung-ujungnya tidak ada transfer dana. Ini nanti akan membuat Pak Ibnu Kalam kecewa dan sakit hati. Ketika Pak Ibnu Kalam Enggak, kecewa dan sakit hati, nanti akan enggak, membuat Pak Ibnu Kalam enggak. berpikir Bahkan terbalik saya dan justru sendiri menyerang gitu mengumumkan loh. begini, saya mengumumkan kalau saya mau live itu saya ngomong begini. Kalau seumpama live saya ini tidak berguna, ya saya lebih baik dihentikan. Saya bersedia menghentikan kalau tidak ada gunanya. Ya, ya. Jadi saran saya itu ya apa namanya, Pak Ibnu Kalam tuh jangan pasang nomor rekening, begitu maksudnya. Bukan, kalau memasang nomor rekening itu haknya Pak Ibnu Kalam ya. Dan saya tidak mau mengkritik itu. Artinya begini Pak Ibnu Kalam, kalau bisa itu Pak Ibnu Kalam itu jangan abu-abu gitu loh. Ya kalau kalau Trinitas Cabang Melayu ya suka membela. Saya lebih suka membela Kristen karena banyak ustaz yang berbohong itu. Aduh. Kalau Pak Ibnu Kalam sudah membela Kristen, jadi ya sekalian Pak Ibnu Kalam dibaptis saja gitu loh, ya kan? Jadi Pak Ibnu Kalam tuh silakan. Saya sudah dibaptis Rom. Saya sudah dibaptis Rom. Ya, baptis berarti Rom itu lebih hebat daripada baptis air. Baptis air kan persaksian manusia. Kalau baptis Roh itu persaksian Tuhan. Ya, cuman begini Pak Ibnu Kalam. Tuhan yang menjadi saksi. Sebentar. Kalau Pak Ibnu Kalam itu sudah mengaku Trinitas Cabang Melayu itu sebagai keyakinan Pak Ibnu Kalam, silakan dan saya hargai itu. Tetapi jangan lagi Pak Ibnu Kalam mengaku seorang Muslim, karena itu akan lebih condong nanti Pak Ibnu Kalam itu menistakan agama Islam gitu loh. Karena Justru saya membela Islam juga dengan tidak usah, jangan. Itu justru Pak Ibnu Kalam itu menodai Islam itu. Justru saya karena begini, ada orang Islam, ada ulama besar NU itu yang mengajarkan ajaran tidak betul. Saya kritik itu. Siapa orangnya, itu termasuk minum kencing onta, minum perasan cucian pakaian. Ya, siapa Pak Ibnu Kalam orangnya, Pak? Oh, enggak boleh saya sebutkan karena ulama besar. Ini namanya asumsi. Artinya begini, Nanti Ibnu Kalam. Saya carikan lagi videonya, baru saya kasih linknya. Ya, dalam Islam itu ya. Bahkan ada lagi satu Habib juga. Ada Habib itu ngomong. Itu Habib saya ancam di kolom komentarnya. Kalau kau ajarkan sekali lagi seperti itu, saya laporkan kau ke polisi. Ya. Jadi begini, kita tuh di Islam ini tidak ingin memaksa Pak Ibnu Kalam untuk masuk ke Islam itu tidak ada loh ya. Kalau Pak Ibnu Kalam keluar saja, mau Trinitas ya Trinitas saja. Jadi jangan pernah dicampur adukan karena itu sudah menodai Islam itu sendiri. Justru saya membedakan. Ya kalau makanya kalau silakan Pak Ibnu Kalam tuh beribadah di gereja saja, kan sudah dibaptis, kan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, kan demikian. Nanti saya sudah bikin kalau ada dana masuk saya dirikan gereja biar saya. Itu bagus. Tapi jangan lagi Pak Ibnu Kalam itu membawa Islam lagi gitu loh, karena Pak Ibnu Kalam itu jadi punya style sendiri-sendiri tuh. Punya jadi kita menghargai satu sama lain. Soalnya kalau enggak boleh bangunan berpikir Anda enggak boleh untuk digunakan Pak Ibnu punya bangunan berpikir sendiri. Ya, tetapi punya free will. Ya, tetapi ya tingkah lakunya Pak Ibnu Kalam ini sudah masuk ke ranah menodai agama Islam itu tadi, dan itu kan menurut Anda, bukan menurut Pak Ibnu Kalam yang bukan menurut saya. Justru saya berusaha mencerdaskan umat Islam. Jangan minum air kencing onta, jangan minum perasan cucian pakaian. Saya yakin semua umat Islam itu kan sesuatu yang benar, Todit. Itu yang dikatakan Pak Ibnu itu kan sesuatu yang benar. Jangan minum kencing unta, itu sesuatu yang benar bagi saya. Mungkin panjenengan nggak menerima, tapi saya menerima pemahaman Pak Ibnu. Ngapain saya harus minum kencing unta, kan ada air putih. Ya, Pak Ibnu Kalam kan sudah menyembah Yesus. Jangan minum kencing unta, betul ya kan? Karena minum kencing unta itu ajaran Islam. Maka saya katakan kalau Pak Ibnu Kalam tidak minum kencing unta itu sudah benar. Makanya kalau tinggalkan Islam, tinggalkan seutuhnya gitu loh, ya kan? Tinggalkan. Jadi karena dalam Islam itu jelas menyekutukan Allah itu perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu kekal di dalam neraka jahanam. Itu
konsep dasar dalam Islam. Jadi ya Sama, Pak Ibnu Kalam Trinitas Kristen tidak jangan juga menodai. mensekutukan di perjinan Tuhan. rohani tidak Trinitas boleh. tidak mensekutukan Tuhan. Satu-satunya Tuhan adalah Tuhan Yesus. Satu-satunya Allah adalah Bapa. Apa hanya lagi? Apa yang mau disekutukan? Bukan gini Coba. Pak Ibnu, itu perspektif tentang siapa sang Mesias itu ilahi atau bukan. Terus yang Ya, kedua, sama betul ya. kan? Itu perbedaan Ya. hanya perbedaan pola pikir. Nah, ini Pak Ibnu Kalam ini jujur ya. Ini kan Pak Aditya untuk sampai Sebentar, kepada Pak Allah Ibnu melalui Kalam bangunan ini persegi empat. sepak terjang Pak Ibnu Kalam ini sudah masuk ke Pak ranah Aditya itu mau sampai menodai kepada agama Allah Islam. Subhanahu Wa Taala melalui bangunan persegi empat. Nah, ini kan sudah masuk ranah menodai Islam, ya kan, merugikan umat Islam. Kalau Yang paradigma yang kita buat, sebentar, parameter yang kita buat itu nggak Ya. netral gitu loh. Kita Nah, itu begini. munafik gitu loh. Loh, Munafik kita bagaimana? itu. Saya sudah berusaha berbuat netral di sini ya. Kalau Pak Ibnu Kalam sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, silakan. Kalau Pak Ibnu Kalam sudah masuk Orang Kristen sebentar dulu, sampai jangan kepada dipotong. Allah, sampai kepada Jangan Bapa dipotong. melalui Jangan dipotong dulu, Tuhan Yesus ya kan? Kristus. Begini, jangan dipotong. Pak Ibnu Kalam kan meyakini bahwasanya agama itu pasti mengajar manusia itu kepada kebaikan, kan begitu kan? Ya. Kalau Pak Ibnu Kalam sudah menerima Trinitas dengan konsep ketuhanannya, silakan. Karena Pak Ibnu Kalam sebagai orang yang baik dan beragama, tolong ya, jangan menodai agama Islam. Kan demikian, itu aja sih. Silakan keluar saja dari Islam. Jangan menodai. Itu bagus. Jadi jangan mengatakan Islam itu menyembah Ka'bah, minum kunci kontak segala macam. Ini kan katanya Pak Ibnu Kalam sudah tidak meyakini. Jadi buat apa lagi menyerang gitu loh. Kan demikian. Katanya Pak Ibnu Kalam ini pengikut Kristen. Karena ini begini, ada petunjuknya di dalam Al-Quran pada waktu orang sujud itu bagaimana akidah kita supaya tidak menyembah Ka'bah. Ya, yang mengatakan Islam menyembah Ka'bah itu siapa? Itu jadi masalah loh. Ya, kan? masih banyak umat Islam itu yang tidak paham permasalahan itu. Siapa yang tidak paham? Kami loh tiap hari tidak pernah menyembah Ka'bah. Pertanyaan sama Adit. Pertanyaan sama. Siapa yang mengatakan orang Kristen menyembah manusia? Kan akhirnya begitu kan. Kita harus Yesus itu sebentar, Yesus itu manusia apa Tuhan? Pertanyaan aja sudah salah kok. Yesus itu. Udah saya mau tanya, manusia apa Tuhan? Bagaimana caranya bisa sampai kepada Allah SWT? Caranya sampai sebentar. Caranya orang Kristen sampai kepada Allah tahan dulu Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Oke, Pak Ibnu Kalam tahan dulu ya. Sebentar. Melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, Pak Ibnu Kalam begini, tahan sebentar. Silakan sama Bang Stephen sebentar aja ya. Saya tinggal ke kamar mandi sebentar. Mau pipis. Silakan sebentar aja. Terima kasih Bang Ibnu. Kembali dulu Bang Ibnu, bangunan berpikir. Paradigma kita berpikir itu memang menentukan Pak Ibnu. Cara kita berpikir itu menentukan cara kita merasa. Dan cara kita merasa tadi kan mempengaruhi cara kita bertindak. Kadang kita itu membuat parameter yang tidak netral. Karena apa? Tentang dosa waris tadi kan orang bicara tentang dosanya Adam diwariskan. Padahal itu kan bicara dunia dalam kuasa si dosa, kecenderungan dosa gitu loh. Tanpa agama, tanpa apapun, kita tahu dunia ini sudah mengerikan lah. Itu loh. Iya. Iya toh. Tapi kadang itu yang saya pahami, dipahami orang lain salah. Makanya kita harus ya seperti kalau Pak Ibnu kemarin kasih wawasan saya, Pak Stephen harus sabar berhadapan dengan ini. Saya terima itu. Terima kasih Pak Ibnu. Kadang itu saya ya nggak sabar itu tadi. Oke. Halo.
Kemana Pak Ibnu Kalam tadi? Tinggal sebentar kamar mandi. Oke, sudah ada yang bergabung ini. Ustadz saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Tes 1, 2, 3. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, oke. Mungkin Bang Densi channel ini audionya atau sinyalnya belum mempesona ya. Tapi ngomong-ngomong kemana Pak Ibnu Kalam lagi tadi? Silakan Pak Ibnu Kalam, masuk lagi Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam masih punya utang sama saya, belum selesai tadi. Silakan bergabung lagi. Oke, sambil menunggu audio beliau mempesona, mungkin saya lanjut tadi dengan Pak Ibnu Kalam ya. Semoga beliau bisa masuk lagi. Jadi saya kasihan ya sama Pak Ibnu Kalam ini. Kita mau debat juga ya orang sudah sepuh gitu kan, kita serba salah ini. Tetapi gimana ya? Ya itulah Pak Ibnu Kalam, kalau mau Kristen ya Kristen saja, ya kan? Ya karena Pak Ibnu Kalam kan posisinya sudah menyerang Islam ya, menuduh bahwasanya umat Islam itu menyembah Ka'bah. Tuh, terus yang kedua menuduh lagi bahwasanya Islam itu minum kencing onta. Nanti sudah jelas ya posisi Pak Ibnu Kalam di sini. Jadi jangan lagi Pak Ibnu Kalam itu mengklaim atau membangun narasi-narasi seolah-olah Pak Ibnu Kalam itu membela Islam. Tidak boleh. Lebih baik posisi Pak Ibnu Kalam itu sebagai penyerang aja sudahlah. Itu lebih bagus daripada memakai istilah-istilah membela Islam. Ini itu munafik namanya ya. Nah, silakan tempatkan posisi Pak Ibnu Kalam itu sebagai penyerang saja ya. Itu lebih bagus biar kita bisa mengcounternya daripada mengaku membela Islam tapi menista agama Islam itu sendiri ya, itu namanya orang-orang munafik ya yang digambarkan oleh Al-Qur'an itu sendiri. Oke, kayaknya Bang Densi channel ini sudah mempesona audionya. Assalamualaikum Bang. Ya, belum lagi ya. Oke, bagi yang mau bergabung silakan sambil ini kan hari libur ya, tanggal merah ya, tanggal merah hari raya kurban ini ya. Sambil makan sate, sambil kita live daripada jalan ke sana kemari, nanti mudah tertular penyakit corona ya, lebih baik di rumah saja sambil live streaming. Oke, mungkin saya sambil menunggu Bang DMC, mungkin saya angkat sedikit-sedikit ini ya. Ada live chat ini. Oh, wanita pintar Israel. Kronologi kisah sebelum pengorbanan yang terlupakan oleh para sarjana. Apa ya maksudnya ya? Saya tidak paham ini. Abraham berunding dengan Abimelek berkenan dengan masalah sumur air yang telah hamba-hamba Abimelek rampas. Ya, itu sumur airnya sekarang, air Sam-Sam itu Bang. Ya, dan itu fakta sejarahnya ada sekarang di Mekah ya. Karena memang nama sumur itu Loitoi kalau tidak salah nama sumurnya itu ya. Dan setelah kita searching di Google ternyata Loitoi itu ya merujuk kepada sumur Sam-Sam. Udah bisa. Itu Bang. Mantap Bang, mempesona Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, kita ini hidup nih sebenarnya musuh yang paling terbesar pada diri kita ini adalah diri kita sendiri. Ya. Jadi musuh terbesar pada kita ini adalah musuh diri kita sendiri. Maksudnya gini, yaitu diri kita yang ingin dipuji, ingin memenuhi segala keinginan, inilah musuh kita. Jadi ketika kita masih ya rasa ingin dipuji ya, kemudian rasa penghargaan yang ingin kita raih itu yang kadang buat kita itu bisa tergelincir gitu. Maaf kalau saya melihat Pak Ibnu Kalam ini ya, Pak Ibnu Kalam ini kadang-kadang kalau dia ngomong dia kan suka dia mengangkat seolah-olah dia begitu pakar gitu kan. Kadang dia berbicara tentang ini, berbicara tentang itu, padahal ya salah semua ya. Saya katakan aja salah semua dan tidak ada korelasinya dan tidak berdasar gitu. Sebenarnya lucu aja kalau dengar Pak Ibnu Kalam itu bagi yang orang yang
yang sudah belajar ya. Kadang sok bicara nahu tapi nggak ngerti nahu, kadang sok bicara sorob tapi nggak ngerti sorob, kadang bicara tafsir tapi nggak ngerti tafsir. Salah semua sebenarnya. Kadang sok bicara fikih tapi nggak salah juga ya, nggak berdasar. Jadi supaya dibilang oh ini jago nahu, padahal yang jago nahu tuh ketawa-ketawa aja. Oh ini supaya jago tafsir, padahal yang ngerti tafsir senyum-senyum aja, ya kan? Sangat salah itu. Lanjut. Ini anak saya nangis. Oke. Ya inilah kenapa ya apologet atau pemuka Kristen itu yang agak berilmu ya taruhlah seperti Bambang Nursena ya. Kenapa tidak terjun seperti Pak Ibnu Kalam gitu kan? Kenapa hanya berani monolog? Kok orang-orang yang jadi garda terdepan nih orang-orang seperti Pak Kacet, seperti Pak Ibnu Kalam gini loh. Ini yang menjadi kebanggaan ya umat sebelah ini. Jujur ya, kita kalau melihat Pak Kacet, melihat Pak Ibnu Kalam ya, kita hanya gimana ya? Kasihan gitu loh. Ya. Cuma saya Pak Ibnu Kalam ini orangnya sudah tua, jadi saya tidak terlampau seperti Pak Kacet ya. Kalau Pak Kacet ini memang ya sudah melampaui batas orang ini ya. Jadi ya benar seperti apa yang dikatakan Bang DMC Channel tadi bahwasanya Pak Ibnu Kalam ini selalu menyerang Islam tadi seperti mengaku ahli tafsir dan segala macam. Aduh, semoga Pak Ibnu Kalam naik lagi Pak Ibnu Kalam. Lagi asik Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam kalau mau naik saya siapkan untuk menelanjangi Pak Ibnu Kalam ya. Saya nggak peduli Bapak udah tua itu ya. Karena Bapak itu suka menghina agama saya. Saya nggak sungkan-sungkan membuat malu di depan orang Bapak ya. Mau bicara apa Bapak? Mau nahu, mau sorob, biar saya layani semuanya. Mau tafsir, karena saya tahu Bapak itu nggak tahu apa-apa ya. Sekutil ilmu Anda itu ya, makanya Anda kafir. Karena Anda tuh hanya minta untuk dipuji, suka dipuji ya. Kami umat Islam sangat senang dengan Anda tuh keluar dari Islam, karena Anda tuh sampah bagi saya ya, sampah. Itu aja. Ya, oke. Ini saya coba hubungi nih lewat WA ini. Semoga diangkat biar kita selesaikan masalahnya ini. Oke lah, udah diangkat WA-nya. Ya mungkin Pak Ibnu Kalam tadi kan biasanya beliau itu online pakai data ya. Mungkin Pak Ibnu Kalam ini kekurangan kuota atau gimana ya. Jadi untuk pendukung Pak Ibnu Kalam ya silakan didonasi sebanyak mungkin ya biar Pak Ibnu Kalam ini bisa menyebarkan firman Tuhannya gitu loh. Memang kalau saya perhatikan Pak Ibnu Kalam ini akhir-akhir ini sering berkeluh kesah ya, mengeluh tentang biaya live streaming. Memang perlu diketahui kalau untuk live streaming kalau pakai data itu paling cepat habis ya. Kalau yang live streaming yang seperti punyanya Yusuf Manubulu ya yang premium itu kalau kita online pakai data itu 1 jam itu bisa sampai 1,5 giga loh, ya kan? Nah, kalau yang live streaming punya saya ini yang kurang yang tidak premium itu ya paling tidak itu 1 jamnya 1 giga habis. Ya kan, jadi silakan didonasi Pak Ibnu Kalamnya biar beliau bisa masuk ke sini. Oke, ini saya sudah ada orang Malaysia ya. Sudah bergabung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kerajinan. Ya. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Bagaimana Bang di Malaysia, Bang? Alhamdulillah sehat juga semua. Ya. Sedikit mau nanya, Bang. Kira-kira kalau di Malaysia itu ada enggak sih debat lintas agama di live streaming seperti ini yang kayak yang terjadi di Indo ini, Bang? Apakah ada apakah ada yang demikian, Bang? Ya. Tidak. Ada. Tetapi enggak ada ya? Enggak ada. Tapi inilah saya masuk grup-grup ini dakwah semua ini. Habis mana tahu ada yang bertanya kan. Jadi tahulah. Dan mengenai ini dalam apa tuh Ustadz Kalam siapa tuh? Ibnu Kalam. Ibnu Kalam. Dia ini pun lain macam saya dengar. Sama
yang meleceh sama tuh Fatimah ini pun mengaku murtad. Tetapi kalau saya tengok betul lain macam, macam menyamar sama si Kace ini pun satu pun begitu juga. Musuh dalam selimut. Bukan musuh dalam selimut kalau Pak Aceh, Pak. Ah. Musuh di anu, musuh bebuyutan. Oh iya. Oh iya, salah cakap. Ya. Begini Pak Rajidan. Ya. Kalau di Indonesia ini kan sering yang diperdebat itu firman telah menjadi manusia. Ya, terus yang pertama itu di Yohanes 1 ayat 1 ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Allah itu adalah firman. Apakah di Malaysia juga ada memperdebatkan kata-kata firman, Bang? Soalnya sejauh yang saya ketahui secara global ya, terutama di Eropa sana itu tidak pernah berdebat di ranah-ranah ayat itu tadi. Seperti ayatnya firman telah jadi manusia gitu loh. Ya kan? Kalau di Trinitas cabang Melayu ya, saya memakai istilahnya apa? Penatua ini. Bagus ya kata-katanya soalnya. Nah, di sini kan yang sering diperdebatkan itu firman telah menjadi manusia, Bang. Apakah di Malaysia itu ada debat-debat seperti itu, firman telah menjadi manusia itu, Bang? Kalau di sini setakat ini belum ada lah, alhamdulillah lah. Tapi itulah kalau saya masuk ini channel semua ini semua sedia payung sebelum hujan. Itu saja. Dan pertama kali saya masuk debat nih, dengar debat nih kan di yang pertama di yang channel dakwah anu punya di UK punya. Jadi itu bahasa Inggris, saya kurang paham sih, kita punya terjemahan. Jadi translate pun susah sedikit. Jadi ada media tahun lepas saya dengar dakwah di Facebook. Jadi sejak di sana lah mulai nih saya ikut-ikut ini carma-carma dakwah semua nih. Begini Bang, ada pertanyaan lagi ini Bang. Itu bagaimana perkembangan agama Islam di Malaysia dan juga bagaimana posisi agama Kristen di Malaysia gitu ya? Apakah agama Kristen itu semakin berkembang atau justru sebaliknya Bang, semakin ditinggal umatnya? Dan bagaimana juga perkembangan agama Islam, apakah makin mempesona Bang? Kira-kira bagaimana Bang di sana Bang? Kalau di sini kalau pasal agama orang tidak macam fanatik sedikit, tapi banyak juga yang masuk Islam lah. Cuma yang tahun lalu yang 2019 saya dengar Sarawak punya ini Kristen masuk ke rumah-rumah untuk mendakwah. Tapi kalau setakat Sabah belum lagi ada saya dengar lah. Tapi adalah yang macam fanatik sedikit lah, tapi tidak keterlaluan. Oh, artinya di sana itu disebarkan agama sebelah ini dari pintu ke pintu gitu Bang ya, semacam sales gitu Bang ya. Bawa apa itu Bang? Kalau di sini biasanya istilah itu kalau di sini biasanya kita memakai istilah apa ya? Miistanisasi Bang, seperti itu. Kalau di Malaysia itu apa itu Bang istilahnya kalau dari pintu ke pintu gitu Bang? Saya pun tidak tahu macam mana mau cakap lah macam seperti itu. Habis. Gitu ya. Begitulah, saya tidak berapa tahu macam itu macam mana mau cakap. Di Malaysia itu kira-kira ada enggak undang-undang atau larangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama gitu loh. Ya misalnya seperti dari pintu ke pintu tadi kan semacam sales gitu juga. Bang kan ya. Ya sales agama lah seperti itu. Oh ada larangan Bang ya? Ada, tapi masalah dia di sini dilarang berdebat lah. Tidak yang berdebat. Gitu ya. Bang Raji, saya panggil apa nih? Bang Rajinan. Rajinan juga. Iya. Ya. Bang Rajinan. Di Sabah, Bang ya? Ya, Sabah. Iya. Jadi di sana nggak ada kegiatan kayak gini ya, dialog lintas agama nggak ada gitu. Beda. Tapi kadang-kadang kadang-kadang yang ada bercerita-cerita ada tersindir sedikit lah. Tapi
dulu yang masih saya budak, ini pakcik saya sendiri ada tersindir lah kadang-kadang ini hari kurban dia tersindir-sindir yang begini-gini. Tapi sekarang kalau dia cakap lagi begitu tersedia lah. Habis itu yang Aditya yang dulu ada ya apa yang ulama muda itu orang Sabah ya? Ulama siapa namanya itu? Itu saya kurang tahu ya, tapi yang jelas dia itu memang dari Malaysia ya. Tapi cuman saya persisnya apakah dia orang Sabah atau apa, saya belum dapat informasinya ya, seperti itu. Ya. Dia itu ya silakan. Yang dia ini Pak. Ada satu mualaf tuh, tapi saya tidak pernah kenal. Enggak mualaf dia Kristen, dia suka di pihak yang Kristen dia. Kayak kita ini juga ya kan, membela-bela Islam, dia yang di pihak Kristen, tapi dia akunnya itu namanya ulama muda gitu, padahal ya baca Quran aja pun nggak bisa ya kan, ngaku ulama muda, namanya Kismin sebenarnya. Kismin. Ya, kisah miskin. Nanti Bapak ketemu lah kalau lihat-lihat kayak gini, nanti ada tuh di pihak yang outletnya itu yang dia ada itu. Dia sering mampir di channelnya si Manubulu ya. Manubulu. Iya. Sama di channel kece biasanya. Tapi saran saya itu sama ini Bu itu. Ya, tapi saran saya Bang Rajinan ini mendingan tidak usah masuk ya ke room Manubulu atau room ke room Pak Aceh nanti Cana ya. Nah, soalnya kalau dia banyak kali dengar dialah, tapi tidak masuk di otak saya dia punya cerita. Ya, soalnya kalau masuk ke sana nanti dikeroyok Bang ya. Tidak dilakukan dengan adil ya. Karena memang beda dengan kita dengan mereka itu, kita kan punya ajaran akhlak Bang ya. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Ada pertanyaan satu lagi nih Bang. Ada pertanyaan satu lagi boleh Bang? Boleh. Dulu kan udah tahu ya, saya lupa ya tahu pasnya tahun berapa itu di Malaysia itu kan pernah terjadi apa namanya protes ya kepada agama Kristen kalau tidak salah itu bahwasanya orang Kristen itu dilarang menggunakan kata Allah gitu loh dalam terjemahan Bibelnya. Itu bagaimana Bang? Apakah masih berlaku sampai sekarang atau bagaimana itu? Itu di anu saja tuh Semenanjung di Malaysia. Tapi di Sabah dari awal memang dari saya lahir dia guna sudah tuh batu bahasa itu. Jadi macam biasa aja lah kami dengar. Dia guna Allah. Jadi dari situ batu dari Semenanjung aja yang larang batu. Di Sabah di orang guna juga tuh Allah semua itu semua. Ya, artinya tidak sampai keluar apa? Semacam perpu atau peraturan pemerintah gitu kan dari Kementerian Agama itu tidak sampai keluar Bang peraturan seperti itu ya. Cuma hanya tidak sampai ya. Tidak. Oke. Silakan Bang Raginan cerita bagaimana apa namanya dengan tema kita hari ini ya mengenai korban. Ya. Bagaimana Bang di daerahnya Bang? Apa yang dikorbankan hari ini Bang? Enggak tahu lembuh dia. Itu macam biasa-biasa aja, macam sambutan pun tidak berapa hari ini. Oh gitu ya, karena kan kondisi corona Bang ya? Ya. Ya oke. Kalau menurut Bang Rajinan, kita kan umat Islam ini kan kalau berkorban ini kan mengorbankan domba, sapi, kerbau dan segala macam kan? Kalau Bang Rajinan melihat tetangga kita ini kan mengorbankan Tuhannya Bang, ya kan? Mengorbankan Tuhannya di kayu salib. Ya kan dengan dogma ya bahwasanya dengan matinya manusia di kayu salib itu maka dosanya akan ditebus kan demikian Bang ya ini kira-kira menurut Abang ini bisa dinalar atau gimana ini Bang atau imani saja gitu Bang gimana Bang? Kalau bagi mereka iman saja lah. Gitu. Tapi kalau kita punya tidak masuk otak lah kita akan dorang cakap dorang cakap dia bilang Tuhan mencipta segala-gala, manusia pun dia cipta. Tapi tak akan dia kalap manusia, kan membunuh dia. Ya, artinya begini, Bang Rajinan, sering-sering masuk aja ke channel Islam yang ada di Indonesia ini, Bang ya, biar apa bahasa Indonesia nanti lebih mempesona, Bang. Kalau seperti siapa itu ulama muda itu bahasa Indonesianya
sudah bagus dia ya, lumayan gitu. Ya. Nah, nanti memang segala sesuatu kan butuh proses Bang Rajinannya. Sering-sering aja masuk ke terutama di tempat saya ya. Sekalian memperlancar bahasa Indonesianya. Karena saya sendiri ya terkadang ketika Bang Rajinan memakai logat-logatnya Malaysia, kadang-kadang saya juga kadang-kadang tidak nyambung gitu Bang. Ya, betul. Jadi kalau saya dengar kamu punya bahasa saya paham, habis selalu saya dengar. Oh gitu ya. Tapi mungkin kalau kamu dengar saya punya cakap asosiasi payah sedikit. Oh iya. Oke, kalau kamu teruslah, saya simak saja. Siap. Silakan Bang DMC Channel. Bagaimana ini? Pak Ibnu Kalamnya nih atau Bang Rajinan ini? Atau kita lempar aja Pak Ibnu Kalam ke Malaysia ini? biar ketemu Bang Rajinan di sana. Jangan. Ya, aduh, ini siapa yang kirim WA ini? Ya, oke. Ya, bagi teman-teman Kristen yang mau bergabung silakan bro ya. Biasanya kalau saya lagi sendirian di atas ini biasanya oten-oten langsung masuk ya. Langsung dikarungin saya, dikeroyok kadang sampai 5 orang. Ya, tapi giliran ada 2 narasumber Islam atau apalagi 3 seperti ini. Ini mereka mikir-mikir lah. Terkecuali biasanya saya perhatikan begini kebiasaan mereka itu kalau ada salah satu yang menguasai Bible ya seperti misalnya Bang Pran ya. Ada Bang Pran naik, maka yang lain-lainnya pada ikut naik gitu loh, ya kan? Tapi kalau saya pikir betul kan, kalau betul-betul dorang kasih kembang, dorang punya agama, dorang jangan banyak dogma, Pak. Ya, artinya? Nah, maksud saya kan, kalau apa yang di Bible itulah, tapi bila kau tanya satu dan kau tanya kedua, lain dia punya jawaban. Macam mana? Kayak gengsing Bang ya. Kayak kipas angin gitu Bang, muter-muter ya. Iya betul Bang. Muter-muter. Iya. Bahkan katanya penebusan dosa di kayu salib itu kan sesuatu yang sangat sakral ya, yang sangat suci ya. Tetapi kitab Paulus itu mengatakan lain loh Bang. Menurut Paulus di Galatianya itu Bang, terkutuklah orang yang mati di kayu salib ini Bang. Waduh, ini gimana ya? Saya kadang-kadang nggak tega membacanya Bang. Kalau menurut Abang itu definisi terkutuk itu apa Bang kira-kira Bang? Kalau menurut istilah Malaysia itu Bang. Saya pun tidak tahu macam mana mau cakap lah. Yang terkutuk nih yang macam mana mau cakap? Ya macam tidak meruah lah kalau begitu. Iya ya. Soalnya menurut jawaban mereka tuh begini Bang. Ya. Kenapa Yesus itu mati terkutuk di kayu salib katanya untuk menebus mereka dari kutuk hukum Taurat katanya Bang. Artinya selama ini menurut Paulus mungkin karena memang Paulus yang membangun iman seperti itu. Berarti menurut Paulus ini seolah-olah hukum Taurat ini hukum sebuah kutukan gitu loh. Masa iya sih hukum yang diturunkan Tuhan itu bisa dimaknai sebagai hukum terkutuk gitu loh Bang. Ya kan? Kan tidak mungkin lah. Ya. Padahal jelas bagus sekali loh. Ya, kalau saya pikir kita kan Tuhan yang mengampun yang mau pergi di kan, mau pergi di yang salib. Ya. Tidak masuk akal lah saya Pak. Dia Tuhan, Pak. Ya. Dia mengetahui semua kan. Ya. Tapi itulah macam mana ada orang pikir macam itu. Habis Bang. Kata mereka dia pencipta segala-gala. Tapi tak akan dia bunuh diri kan. Ya. Nggak masuk akal Bang ya. Ya, masa kita korban domba, mereka korban Tuhannya, Bang. Nggak masuk akal, Bang, kan? Ya. Tuhan yang dikorban. Iya. Kasihan juga Tuhannya, Bang, ya? Ya, oke. Bukan mengutuk lah, tapi cobalah pikir betul-betul lah. Ya. Tapi menurut Paulus itu orang yang mati kayu salib terkutuk katanya, Bang. Nah, itu menurut Paulus, bukan kata saya ya. Itu di kitab Galatia lah ada, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Terkutuklah orang yang mati kayu salib seperti itu ya. Ya, tetapi itu pemahaman mereka itu bahwasanya dengan matinya Yesus di kayu salib itu untuk menebus dosa dari kutuk hukum Taurat katanya kan. Sementara hukum Taurat itu kan jelas ya. Yang pertama itu Waalaikumsalam. Di samping, Mbak. Nah, sementara hukum Taurat itu sangat mempesona ya. Hukum yang terutama ialah sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu. Jangan membunuh, ya kan? Tapi kuduskanlah hari Sabat. Terus gimana Bang? Silakan. Apa itu? Kalau saya tengok diorang kan apapun diorang tidak hukum, Mbak. Apapun diorang tidak ikut. Cuma saya tengok diorang dia
percaya sama kasih saja. Itu saja saya tengok adalah tidak yang sempurna. Iya. Mereka kan punya kasih doang bang ya, tapi kita kan kasih sayang bang ya, lebih mempesona bang ya. Islam itu kasih dan sayang, ya kan? Kalau mereka kan cuman kasih aja. Ya kalau ya misalnya ya yang namanya kasih apa ya kasih kan biasanya begini. Apapun kan? kasih. Ya ibarat kalau kita pacaran misal bang. Bang pernah pacaran bang ya? Kau ini pacaran. Saya mau tanya, pernah pacaran bang ya? Nah, biasanya kalau apa namanya, kalau seorang laki-laki biasanya ya, karena saya juga seorang laki-laki, jadi ya bisa menceritakan sedikit lah. Terkadang suka orang laki-laki itu kan suka iseng-iseng bang ya, suka pacaran. Nah, biasanya dia pacaran tuh enggak sungguh-sungguh bang ya. Istilahnya iseng-iseng lah kalau bahasa Indonesianya gitu kan. Nah, ketika dia pacaran sama cewek, ceweknya apa yang diminta tetap dikasih bang. Minta uang dikasih, ya, minta pakaian dikasih, ya kan. Setelah tetapi dia tidak punya sayang bang, ya kan. Akhirnya karena sering dikasih uang, dikasih belanja, diajak makan ke restoran ke sana kemari kan, ujung-ujungnya yang ceweknya kembung, biasanya bang masuk angin biasanya bang ya, seperti itu kan. Nah, karena sudah kembung dan tidak disayang, biasanya ditinggalkan itu bang, kasihan juga bang ya. Ya makanya itulah bedanya kasih dengan kasih dan sayang bang ya. Kalau orang disayang itu pasti dikasih bang ya. Kalau orang dikasih itu belum tentu disayang, betul bang ya? Ya kan? Betul. Nah, sama kayak tadi itu. Ya ketika bonceng kiri, bonceng kanan kembung. Nah, kalau kita kasih dan sayang pasti kita nikahi bang, betul enggak bang ya? Betul. Yang dulu kan, ya, apa itu? Pribadi saya lah kan. Yang dulu saya belum mendalami dalam agama ini. Saya punya pengalaman bercinta itu memang sayang dia itu daripada begini bahasa Indonesianya bercinta itu pacaran bang, biar pacaran. Mantap bang, siap. Biar saya sekalian saja bahasa Indonesia bang. Siap bang. Dulu saya pacaran kan. First time saya pacaran. Memang macam mana? Yang tidak disukai Allah lah. Yang macam saya tidur sama dia. Tapi bukan niat saya mau pakai dia saja, tetapi mau naik kawin. Tapi mungkin orang tua dia tidak setuju. Mau dipakai itu maksudnya buka sarung gitu bang ya? Kalau bahasa Indonesia buka sarung bang, buka sarung. Buka sarung. Ya. Lepas itu orang tua tidak kasih tidak restu, terpaksa kami bisa begitu sajalah. Dan yang pengalaman kedua ini, bila saya ingin berpacaran sudah, yang tahu pasal agama sudah, saya suka ini perempuan, perempuan. Terus saya tunang dia, baru kami bercinta. Dari situlah. Kalau tidak tahu agama, begitulah cara dia tuh, buka sarung dulu. Oke. Ya betul. Artinya begini bang ya. Sebenarnya kita dalam Islam itu yang namanya pacaran itu tidak boleh loh dalam Islam sebenarnya. Iyalah. Itu perlu dicatat satu. Karena apa? Biasanya kalau pacaran berdua-duaan ya di ruang tamu atau di tempat gelap itu biasanya orang ketiga itu setan bang ya. Itu yang bisa mengakibatkan masuk angin dan kembung bang ya. Makanya dalam Islam itu pacaran itu dilarang. Tetapi dalam Islam itu bagaimana supaya kita bisa berinteraksi dengan calon pasangan kita itu biasanya ada Islam itu memakai istilahnya itu ta'aruf bang ya. Jadi ta'aruf itu ya berbeda dengan pacaran bang. Kalau orang ta'aruf itu tidak mungkin kembung masuk angin bang ya, betul ya? Karena ketika mereka ada yang mengawasi. Bang, lagi saya itu waktu itu. Terus gimana itu bang? Bang, nggak lagi saya waktu itu. Habis ikut kawan-kawan kan. Macam mana kau? Dia bilang. Dia bilang biasalah, dia bilang. Saya bilang. Tapi tidak, yang saya tidak pantas lagi kan. Macam mana mau cakap jujur pun oke juga. Tapi begini bang. Begini biar bahasa Indonesianya bagus. Cakap itu diganti bicara aja bang. Bagaimana mau bicara, bagaimana mau ngomong gitu lah. Bagus bang. Ya kan? Ya silakan. Mau bicara pun malu juga. Ada kepatut yang saya anulaikan
waktu ajan pun buat bakar tuh banda itu semua. Iya. Pengalaman latar mudah-mudahan Allah mengampuni siapa perbuatan saya. Ya, Oke, jadi itu lanjut, ya. lanjut. Ya, jadi ya betul Bang. Dalam Islam itu ketika kita hilap ya. Ya, Seperti yang Abang ceritakan tadi ya. Karena memang sih yang namanya manusia itu kadang iman itu naik turun Bang ya. Betul ya. ya. Kadang-kadang sampai pada titik terendahnya. Jadi disitulah Islam itu indahnya ya, ketika seseorang itu imannya turun kan, ya kan, banyak mendapat ujian, ya apalagi di masa-masa pandemi seperti ini Bang ya. Di masa pandemi seperti ini kan aktivitas kita itu pasti terbatas ya. Ya. Adit, sebentar, saya pamit Dit ya, mau ke ini. Oh, siap-siap Bang. Siap Bang. Siap-siap Bang. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi ya bagaimana cara berpikir Pak Ibnu Kalam yang selalu mengkritisi tentang ajaran Islam ya. Dan memang kita sebagai umat muslim benar-benar tidak habis pikir dibuat oleh Pak Ibnu Kalam ini. Karena yang pertama ya, beliau sudah sangat tua sekali. Kalau diibaratkan matahari itu sudah mulai memasuki jam 5 sore atau setengah 6 sore ya. Jadi seharusnya Pak Ibnu Kalam ini harus sudah menetapkan keyakinan dan hatinya terhadap sesuatu ajaran yang benar ya. Bukannya masih berkeluyuran pergi ke sana ke sini untuk mencari kebenaran. Dan kita patut apresiasi apa yang dilakukan oleh saudara Aditya dalam mencoba meluruskan pandangan Pak Ibnu Kalam yang keliru ya. Dan juga terakhir tadi ada saudara DM Channel dengan penjelasannya yang sangat bagus ya, berdasarkan hadis dan Al-Quran, dan tentunya ini menjadi suatu pelajaran berharga bagi kita bersama. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.